Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami menerima telepon dari Anda. Terlebih dahulu kita dengarkan penjabaran terkait dengan topik di indahnya Ramadan untuk hari ini. Hormat kepada orang tua bersama Ustadz Ustazi. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pendengar radio RRI, Radio Tanggap Bencana Melabuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tajuk kita pada sore yang mulia ini yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Pertama, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti, mengamalkan, melaksanakan suatu amal besar dalam agama kita, agama Islam, yaitu berpuasa di bulan suci Ramadan. Banyak mungkin di luar sana orang-orang yang ingin melaksanakan Ramadan seperti kita, tapi ada yang sudah diangkat oleh Allah mungkin berupa kesehatannya sehingga tidak dapat melaksanakan ibadah yang begitu luar biasa ini. Ataupun ada juga orang yang hari ini mungkin terbaring sakit di rumah sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, tidak dapat melaksanakan amal Ramadan. Di sini pantas dan patutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesempatan kesehatan yang diberikan kepada kita sehingga kita masih bisa melaksanakan amal besar pada hari ini. Para pendengar radio RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam agama kita, agama Islam, kita begitu tertibnya agama kita ini mengatur kita, hubungan baik kita terutama sekali dengan Allah sebagai pencipta kita. Begitu juga dengan kedua orang tua kita. Kita mengistilahkannya dengan berbakti kepada kedua orang tua, atau dalam bahasa Arab disebut dengan birrul walidain. Kita sering mendengarnya seperti itu. Ini memang suatu kewajiban yang dipundakkan oleh Islam kepada kita selaku manusia yang otomatis tidak ada orang yang tidak memiliki orang tua. Semua kita memiliki orang tua dan beban ini dipundakkan ke seluruh kita tanpa kecuali. Walaupun hari ini mungkin kita sudah tidak lagi memiliki orang tua, tapi yang jelas kita masih tetap akan berstatus sebagai anak daripada orang tua kita. Disinilah agama kita memberikan kewajiban kepada kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan itu tidak dibatasi oleh status sosial. Itu tidak ada dinding di antara kita dengan orang tua kita. Kita hari ini mungkin alhamdulillah diberikan keluasan rezeki oleh Allah sehingga tampil sebagai orang kaya. Orang tua kita mungkin tidak memiliki apa-apa, itu tidak menjadi penghalang bagi kita untuk tidak berbakti kepada mereka. Apalagi kalau sempat kita merasa minder memiliki orang tua yang misalnya na'udzubillah. Andai pun mungkin ada orang yang menawarkan ditukarnya orang tua saya, ibu saya khususnya, dengan Ibu Mega misalnya, mantan Presiden RI, maka sungguh itu tidak akan pernah kita terima sampai kapanpun. Orang tua itu memang tidak bisa dihargakan dengan apapun. Mereka adalah manusia yang paling berjasa bagi kehidupan kita ini, dan itu tidak mungkin dibalas dengan apapun. Dan mereka pun tidak meminta, mereka tidak meminta dari kita balasan yang neko-neko. Cuman di sini kewajiban agama memberikan peraturan kepada kita agar kita menjaga mereka, merawat mereka, berbicara dengan mereka dengan perkataan-perkataan yang lemah lembut. Tidak boleh sedikit pun kita berbicara dengan nada suara yang tinggi. Al-Quran memberikan mewanti-wanti kita, mengingatkan kita dalam Al-Quran dengan pernyataan wala taqul lahuma uffin. Jangan pernah engkau mengatakan bahasa yang sinis, bahasa yang merendahkan kepada orang tua kita. Jangan pula kita berbicara dengan kata-kata yang kasar kepada mereka, na'udzubillah. Sampai kapanpun kita tidak mampu memberikan balasan atas apa yang telah mereka perbuat kepada kita. Kita tahu 9 bulan kita
dititipkan Allah di rahimnya, itu tidak gampang. Seorang wanita mengandung itu tidak gampang, penuh dengan kepayahan, kesusahan. Dan di dalam rahim mereka yang sempit itu kita, semua kita pernah singgah di sana. Nah, maka ini harus dikenang sampai kapanpun. Hari ini siapapun kita, apapun status sosial kita, siapapun pendamping hidup kita, istri kita, suami kita, yang jelas kita adalah anak dari orang tua kita, yang sampai kiamat pun statusnya tidak akan pernah berubah. Maka oleh karena itu para pendengar radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di saat agama memberikan kewajiban kepada kita untuk mengabdi kepada orang tua kita, agama bukan sekedar memberikan tanggung jawab lalu tidak memberikan bonus, tidak. Agama kita ini setelah memberikan sebuah tanggung jawab, di balik sebuah tanggung jawab di situ ada sebuah tawaran besar, sebuah hadiah besar yang disiapkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh kita katakan, orang tua kita itu justru dijadikan Allah, disiapkan Allah bagi kita sebagai jalan tol, jalan pintas, jalan cepat kita untuk menuju surganya Allah. Kalau ibaratkan ke jalan, ya jalan tol. Kalau dulu mungkin kita baca beberapa hari yang lalu, jarak tempuh dari Banda Aceh ke Sigli bisa 2 jam. Kalau sekarang mungkin 10-15 menit tembus. Kenapa? Karena itu jalan tol, jalan cepat. Jalan cepat menuju kepada target. Kalau untuk target kita ke surga, jalan tolnya itu adalah orang tua kita. Makanya siapapun kata Nabi yang dia mendapati kedua orang tuanya dalam keadaan tua, tapi dia tidak bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk menuju surganya Allah, ini sungguh kegagalan besar bagi orang tersebut. Maka kita selaku anak ini, kita harus betul-betul memberikan penghormatan yang tinggi kepada orang tua kita. Karena untuk mendapatkan ridha Allah pun sangat tergantung pada keridhaan ibu bapak kita. Secara lebih khususnya itu memang ibu kita. Ibu kita itu memang harus diberikan porsi lebih. Karena mereka yang seperti tadi kita sampaikan, 9 bulan dititipkan Allah kita di rahimnya, 2 tahun full kita menghisap air susu darah dagingnya. Itu tidak gampang. Di saat orang lain itu tidak bisa mengambil peran ini, hanya satu manusia yang mampu mengambil peran ini, itulah ibu. Maka kata Nabi dalam hadisnya, ridhallahi fi ridhal walidain. Keridhaan Allah itu sangat bergantung sekali kepada keridhaan kedua ibu bapak kita. Begitu juga sebaliknya, wasukhtullahi fi sukhtil walidain. Kemurkaan Allah itu tergantung pada kemurkaan kedua orang tua kita. Maka kepada seluruh pendengar radio RRI, bilkhusus kepada kita sendiri nih Kak Dharma, pada saya sendiri yang menyampaikan, kita mungkin masih jauh dari kesempurnaan pengabdian kita hari ini kepada orang tua kita. Nah, di sini kita mesti terus berbenah diri, harus lebih siap, harus lebih semangat untuk tampil sebagai anak yang berbakti. Orang tua kita tidak minta duit. Betul. Orang tua kita nggak minta nih seminggu sekali harus bawa ini, enggak. Kalau menurut saya, kata-kata yang lemah lembut, menyapa dia, berbicara dengan dia dengan bahasa yang lemah lembut, itu adalah sesuatu yang super sekali. Dan jangan lupakan di setiap doa kita selipkan nama mereka di dalamnya. Di setiap sujud kita, di setiap doa yang kita tengadahkan tangan kita kepada Allah, di sana mesti ada nama mereka. Bukan nama orang lain, bukan nama anak kita, bukan nama suami kita, bukan nama istri kita, tapi nama orang tua kita itu harus menjadi prioritas utama bagi kita. Nah, kepada semua pendengar radio RRI, kita mesti mengambil kesempatan ini. Bagi pendengar yang hari ini masih ada orang tua, jangan sia-siakan. Karena di saat mereka sudah tidak ada, khususnya ibu kitanya, khusus sekali ini ibu, jangan sampailah lidah kita ini menyakiti hati ibu kita yang telah mengandung kita. Karena kalau nanti mereka sudah tidak ada, tidak ada orang yang tidak menyesal. Tidak ada orang yang tidak menyesal. Penyesalan itu pasti akan datang apabila di saat mereka masih ada di tengah-tengah kita, tapi kita tidak mengambil peran penting di dalamnya. Kalau dulu kita sering mendengar, di saat kita dulu dengan adik kakak kita mungkin 3, 5, 10 orang, seorang ibu bisa membesarkan kita. Masa hari ini kita yang jumlahnya 10 orang adik kakak, 5 orang adik kakak tidak bisa merawat ibu yang cuma 1 orang. Di sini kita harus memberikan porsi khusus. Agama kita ini agama yang agung, agama akhlak yang mendidik kita untuk berakhlak kepada semuanya. Itulah agama kita, agama Islam. Oleh karena itu para pendengar radio RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang masih memiliki orang tua, ambil kesempatan ini.
berbaktilah kepada mereka, selipkan setiap doa kita nama-nama mereka. Mudah-mudahan Allah akan meridhai kita. Baik Ustadz, Ya. ini kita sembari menunggu. Terkadang gini Ustadz, Ya, memang benar ya, sebenar-benarnya anak pasti anak tuh salah juga gitu. Kalau misalkan kita menjawab orang tua, padahal kadang-kadang orang tua kan semakin hari kan semakin tua nih Ustadz. ya. Tingkahnya mohon maaf juga kadang-kadang sudah kembali ke anak-anak Ya. gitu ya. Ini gimana Ustadz cara kita tuh misalnya biar lebih bersabar lagi gitu, walaupun kita tahu ya kita nanti istighfar tapi terkadang refleks itu kita terjawab gitu, walaupun kita bukan mohon maaf ya, kita bersyukur juga bukan kita tuh jangan masuk ke anak yang durhaka gitu, tapi kan menjawab walaupun sepele aja gitu kan kadang-kadang waktu dipanggil tuh diem gitu kan. Nah ini kan juga udah dosanya. Seperti apa membuat kita tuh sebagai anak biar lebih sabar seperti ibu kita dulu menghadapi kita sewaktu kecil. Itulah, kita mesti sekarang dalam melayani, berkhidmat kepada kedua orang tua kita, orientasinya mesti amal. Kalau kita yang kita kenang hanya sekedar dulu orang tua kita telah mati-matian untuk kita, nggak pernah tidur malam. Kalau sekedar orientasinya itu, manusia begitu mudah melupakan jasa. Tapi yang penting kita tanamkan ke dalam kehidupan kita hari ini, orientasi amal. Yang pertama ini perintah Allah. Ini amal ini adalah jalan lempang kita mendapatkan surganya Allah. Untuk masuk surga itu tidak gampang tuh Kak Dharma. Betul. Baik Ustadz, kita akan lanjutkan, tapi di ujung telepon kita telah terhubung. Assalamualaikum, indahnya Ramadan. Ibu Cud di KW 16. Baik Ibu Cud bersama Ustadz Ustazi dengan topik kita hormat kepada orang tua. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustaz, silakan ditanggapi. Baik, ini kan yang pertama kewajiban kita terhadap orang tua. Betul. Nah, biar tidak terputus tadi yang disampaikan, nanti kita lanjutkan ke menjawab pertanyaan dari Ibu Jud. Untuk masuk surga itu tidak gampang. Tidak gampang. Tapi salah satu jalan yang paling gampang memasuki surga itulah mengabdi kepada orang tua. Banyak sekali hadis yang berbicara tentang ini, sehingga Rasulullah sendiri menempatkan posisi pengabdian kita kepada orang tua di urutan yang paling spesial. Ada sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, amal apa yang paling utama?" Rasul menjawab, "Salat di awal waktu." Kalau di sini kita udah bahasnya kemarin. Salat di awal waktu itulah amal yang paling besar. Selanjutnya sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Selanjutnya apa ya Rasulullah?" Rasul langsung memberikan jawaban, "Berbaktilah kepada kedua orang tua." Nah, ini menunjukkan amal besar. Padahal dalam Islam sudah disebutkan, kalau dalam rukun Islam ada syahadat, ada salat, ada puasa. Tapi Rasul menyelipkan di antara salat dan puasa, disitulah pengabdian kepada orang tua. Ini menjadi bukti, menjadi nyata bahwa amal pengabdian birrul walidain ini kepada orang tua ini menentukan kualitas amal kita yang lain. Akan menentukan kualitas puasa kita nanti, akan menentukan bagaimana kualitas haji kita, zakat kita nanti. Ini ditentukan oleh amal yang dianjurkan oleh Nabi, yaitu mengabdi kepada orang tua. Dan ini amal tidak lama. Apalagi kalau kita seperti yang Kak Dharma pertanyakan tadi, kita diberikan Allah orang tua yang sudah sangat sepuh, sudah uzur. Bahkan yang kenurung Aceh kajawai, kepegang haba kasih kerak-kerak sapu, tiba-tiba enggak pakai baju. Pokoknya udah kembali ke kondisi saat kita masih kecil dulu. Sebenarnya yang jalan tol yang ini. Yang tol betul-betul cepat ini. Nah, disinilah butuh kesabaran kita dengan orientasi amal. Kita ingin mendapatkan keridhaan Allah. Kita ingin mendapatkan keridhaan Allah sehingga kita bisa memasuki surganya Allah dengan amal ini. Kalau kondisi orang tua kita sudah seperti ini, na'udzubillah, mudah-mudahan orang tua kita diselamatkan semua oleh Allah dari kehidupan yang sengsara. Kalau ada anak yang mendapatkan orang tua seperti ini dan melakukan pengabdian full, ini tidak lebih dari 2 tahun. Yang jelas 5 tahun gak akan sampai.
Itu karena orang yang mengalami hal seperti itu biasanya orang yang usianya udah di atas 70 tahun. Betul. Karena usia normal rata-rata kita umat Nabi ini, umat Nabi akhir zaman disampaikan Nabi, usia umatku itu berkisar antara 60-70 tahun. Itu memang kehidupan yang standar umat akhir zaman ini. Kalau ada yang diberikan Allah usia di atas 70 tahun, itu kehidupan secaranya sudah tidak lagi normal, sudah bahasa deh ke agak abnormal menan, bisa kepada kondisi semula. Maka kondisi yang diberikan bonus oleh Allah di atas usia rata-rata itu yang namanya bonus nggak mungkin lebih dari usia standar. Dia mungkin berkisar 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Di sini kita sebenarnya harus buat perang kalau bahasa kasarnya. Perang dengan siapa? Perang dengan adik kakak kita yang tidak mau memberikan orang tua yang kondisi seperti itu untuk kita rawat. Di sini sebenarnya kita harus ribut dalam tanda kutip, bukan ribut negatif, ribut positif. Nyobah kelon ma auronyo, nyobah kelon urun si uronyo. Di saat kondisi seperti itu kita harus merebut peran, di situ harus kita yang tampil sebagai pemain utamanya, bukan adik kita, bukan kakak kita. Baik, Kak Dharma, ini untuk pertanyaan daripada Ibu Cut di Kawai. Betul. Yaitu apa tanggung jawab orang tua kepada anak. Dan Karena sebaliknya, kalau tanggung jawab kita kepada orang tua itu udah jelas. Pengabdian yang luar biasa. Kalau hak orang tua yang namanya kita hidup di muka bumi sebagai hamba Allah, jelas ada haknya. Hak kita terhadap orang tua ada, hak orang tua kepada kita pun ada. Hak utama orang tua kepada kita itu yang pertama sekali. Kalau laki-laki nih, bagi kaum Adam ini, itu mencari ibu yang baik bagi calon anaknya. Itu yang pertama sekali. Kalau yang ibu-ibu, yang wanitanya, berarti memang mendoakan semoga Allah menghantarkan calon ayah terbaik bagi anak-anak kita nanti. Karena kalau mendapatkan orang tua yang tidak baik, kita menyiapkan orang tua yang tidak baik ke anak-anak kita, nanti anak-anak kita tidak akan pernah terdidik dengan baik. Dia yang sangat menentukan itu mulai daripada dari persiapan seseorang akan menikah. Dia harus menyiapkan pendamping hidup yang baik untuk calon anak-anaknya. Itu yang pertama. Setelah anak-anaknya dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas permukaan bumi ini, tanggung jawab yang berikutnya diberikan Allah kepada setiap orang tua adalah memberi nama anak nama yang baik. Kenapa? Karena nama itu adalah doa yang senantiasa dipanggil setiap hari. Dan nama yang sudah diberikan ini menurut saya harus dipanggil. Jangan diberikan nama, kalau saya kasih nama anak saya Hafizah, lalu dipanggil adik misalnya. Buat apa juga diberikan nama kalau tidak dipanggil namanya? Nama itu doa. Nama itu doa. Lain ceritanya nanti kalau dia udah punya adik, kita panggil dia kakak, itu kakak dari adiknya. Ini adiknya belum punya, kakaknya belum punya, kita panggil dia adik. Kita takutnya nanti dia balik panggil kita bukan lagi mama, panggil kita kakak, kan kasihan. Artinya nama itu sebuah doa, berilah nama yang baik. Berilah nama yang memang nama itu, kalau nanti Allah terima nama yang bagus itu, betul-betul akan memberikan yang bagus kepada anak kita. Itu hak orang tua. Setelah memberikan nama yang baik kepada anak, pendidikan yang baik kepada anak. Yang ketiga, makanan dulu. Makanan yang baik. Karena makanan yang baik ini akan menentukan pertumbuhan dan perkembangan anak ke depan. Karena kalau yang kita berikan, na'udzubillah lah, mungkin kita masih ada sebagian dari harta kita yang bercampur dengan harta haram. Mudah-mudahan Allah sucikan. Tapi kalau kita sengaja memberikan harta haram kepada anak, jangan pernah bermimpi anak kita akan menjadi anak yang soleh ataupun anak yang soleh. Karena doa kita ditolak Allah. Bagaimana mungkin doa kita diterima Allah sedangkan dalam darah kita, dalam daging kita ini tumbuh daripada benda-benda haram. Kata Nabi dalam hadis, ayyuma lahmin nabata min haram fannaru aula bih. Sedikit saja tubuh kita, darah kita, daging kita, tulang kita yang tumbuh dari sumber yang haram, maka tidak ada balasan yang tepat kecuali neraka tempatnya. Na'udzubillah. Setelah kita memberikan makanan yang halal kepada anak kita, inilah pendidikan yang baik, pendidikan iman, pendidikan Islam yang utama. Kemarin udah kita bahas. Yang pertama yang diberikan kepada anak kita itu bukan bagaimana mereka bisa menghafal ABCD dan sebagainya, harus menghafal 1, 2, 3 dan sebagainya. Tapi yang pertama yang harus diberikan kepada mereka pendidikan. Siapa Tuhanmu?
Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Allah. Siapa nabimu? Muhammad. Lalu didik mereka cara melaksanakan salat. Bukan bagaimana cara mereka memukul rebana dan lain sebagainya. Bukan bagaimana mereka bernyanyi, walaupun nyanyi-nyanyi Islami. Tapi yang pertama yang harus dididik bukan cara nyanyi, bukan cara joget, bukan cara bersalaman, bahkan bukan cara umrah. Ini yang viral di media sosial kan, anak-anak lagi manasik haji. Bukan itu yang diperintahkan pertama. Ini kita loncat dari rukun Islam yang kedua, langsung loncat didiknya ke rukun Islam yang kelima. Betul. Siapa yang mau berhaji? Anak siapa yang mau berangkat haji sekarang? Kan nggak bisa. Yang pertama yang diperintahkan Rasul kepada anak-anak, diperintahkan kepada orang tua, muru auladakum bisalat. Perintahkan anak-anakmu untuk salat apabila mereka sudah sampai usia 7 tahun. Kalau mereka sudah sampai usia 10 tahun tidak mau melaksanakan salat, kata Nabi, pukul anakmu itu. Itu perintah agama. Fondasi awal ya Ustaz. Itu perintah agama. Betul. Nah, kalau ini tidak diperhatikan oleh orang tua, inilah nanti akibatnya, karena kita memberikan hak anak tidak diberikan oleh orang tua secara baik kepada anak, nanti anak pun tidak tampil sebagai anak yang berbakti kepada orang tua. Ini kayak hukum timbal balik memang. Engkau memberi, nanti akan diberi. Engkau menyayangi, nanti engkau akan disayangi. Tapi jangan salah kaprah dalam mencintai dan menyayangi. Artinya apa? Mencintai anak, menyayangi anak mesti dalam koridor yang telah Allah gariskan. Itu untuk Bu Cut di KW 16. Ya. Baik Ustaz, kita sudah terhubung kembali bersama penelpon yang lain. Assalamualaikum, indahnya Ramadan. Iya Pak Haji. Ada Pak Haji nih di Tebing Perahu ya Pak ya? Masya Allah. Karena tahu aja dari suaranya. Orang kampung saya nih Kak Dharma. Orang kampung Ustaz. Iya, kalau ke Tebing Perahu. Ya, silakan. Silakan Pak Haji dengan topik kita, hormat kepada orang tua bersama Ustadz Ustazi. Jadi Bapak Ustaz, Iya. kami ingin bertanya, misalnya kan orang ketemu mengajar anak-anak kan, Ya. walaupun orang masih anak-anak, remaja, dewasa, misalnya dengan dia itu nggak bisa ini kan 50, bukan 20 nggak bisa, ini kan 50 pun nggak bisa. Jadi bagaimana dengan sembahyangnya, dengan puasanya, dengan sedekahnya, dengan zakatnya? Sedangkan dia nggak tahu ini kan 50 nggak tahu enggak, dan mengapa tahu aja enggak. Nah, jadi saya nggak tahu dia belum ada Allah nama awalnya dia ada wajib ada kan, tadi dia ada ilmunya itu Allah itu nggak tahu dia. Iya. Dia nggak tahu, pokoknya nggak tahu bagaimana dengan sembahyangnya, dengan puasanya, dengan zakatnya, dengan zakatnya, dengan hajinya, bagaimana? Nah, itu pertanyaan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ditanggapi Ustaz. Baik, untuk Pak Haji ya di Tebing Perahu, Arongan Lambali. Arongan Lambali. Iya. Kurang lebih ini maksud, mudah-mudahan ini nggak salah kita memaknai pertanyaan beliau. Bagaimana nanti anak-anak sholat padahal anak-anak belum paham. Betul. Belum paham urusan ilmu akidahnya. Baik, mudah-mudahan ini maksud pertanyaannya. Pak Haji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya sangat bagus. Yang namanya anak-anak itu memorinya, daya tangkap dan daya serapnya itu belum sama dengan yang dimiliki oleh kita orang yang sudah dewasa. Maka dalam hal ini orang yang paling paham tentang ini sebenarnya memang Rasulullah. Kenapa Rasulullah paham? Karena Rasulullah dibimbing Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada yang diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali merupakan itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Apapun yang disampaikan oleh Nabi, baik itu berupa peraturan, baik itu berupa peringatan, baik itu berupa himbauan, pemberian bonus, ancaman dan lain sebagainya, maka itu 100% itu kebenaran yang tidak salah di dalamnya. Kenapa? Karena dia dibimbing Allah. Maka dalam urusan menyiapkan anak-anak kita, generasi muda kita, umat Nabi ini, Nabi telah mengingatkan kita untuk fase awal. Di saat anak-anak sudah mulai bisa berbicara,
yang disampaikan pertama kepada mereka seperti yang kita bahas tadi, bukan ABCD-nya, bukan 1 2 3-nya, bahkan bukan urusan etikat secara terperinci. Wujud, qadim, baqa, mukhalafatu lil hawadis, sampai mutakalim yang kita diajari oleh guru-guru kita di kampung dengan dalil-dalilnya. Bukan itu secara terperinci, tapi yang diperintahkan Nabi di saat dia mulai bisa berbicara, sampaikan kepada anak-anak kita, Tuhan kita itu Allah, Nabi kita itu Muhammad, kiblat kita itu Ka'bah, imam kita itu Al-Quran, saudara-saudari kita itu mukmin dan mukminat. Itu hal yang pertama yang diperintahkan Nabi secara umum, belum terperinci. Karena kenapa? Daya serap mereka, memori mereka belum sekencang, sekuat yang ada di kita. Lalu di saat anak-anak sudah mencapai usia 6-7 tahun, dia bukan lagi bisa berbicara. Itu usia 7 tahun anak-anak udah mulai masuk sekolah kalau di kita. Betul. Yang penekanan Rasul pada saat awal mereka bisa berbicara, yang disampaikan ke lidah mereka biar terdengar, biar mereka bisa melafazkannya adalah Allah, Muhammad, Al-Quran, kiblatnya, saudara dan saudarinya. Itu. Di saat dia sudah menginjak usia 7 tahun, datang lagi perintah Rasul. Rasul faham ini. Kenapa? Karena Rasul dibimbing Allah. Apabila anakmu sudah berusia 7 tahun, kata Nabi, murru auladakum bis shalah. Perintahkan anak-anakmu untuk melaksanakan sholat. Otomatis sholat yang dilaksanakan itu belum sempurna. Kenapa? Bacaan sholat belum sempurna. Namanya juga masih anak-anak, masih salah-salah di sana sini. Apalagi kalau berbicara urusan akidah, etikat yang tadi disampaikan oleh Pak Haji. Tapi inilah perintah Rasul. Yang dituntut dari anak yang masih usia 7 tahun bukan kesempurnaan sholat, tapi yang diperintahkan adalah orang tuanya mendidik mereka untuk sholat. Sempurna nggak sempurna itu urusan belakangan. Itu di saat mereka sudah sampai usia 7 tahun. Dari 7 ke 10 tahun itu ada rentang waktu lebih kurang 3 tahun. Inilah waktu yang harus digunakan oleh orang tua untuk mendidik mereka bacaan-bacaan sholat, gerakan-gerakan sholat. Usia 10 tahun mereka sudah hampir mencapai proses sholat yang sempurna, tapi belum. Di situ penekanan dari Rasulullah. Apabila sampai usia 10 tahun mereka tidak mau melaksanakan salat, dibebankan oleh Nabi, oleh agama, oleh Islam kepada orang tua. Pukul mereka. Bukan pukul dalam tanda kutip itu. Pukul yang memang untuk supaya mereka itu istiqamah menjaga amal salat ini. Nanti di saat dia udah sampai usia di atas 10 tahun, kita memang udah menitipkan anak kita kepada ustaz-ustaz, ketengku-tengku di kampung. Gepurnolah wujud na Tuhan, usahi hanan Tuhan. Itu bisa kita cover di usia mereka yang lebih matang, di memori mereka yang lebih kuat, bukan pada saat usia mereka masih anak-anak sekali seperti yang disampaikan oleh Nabi SAW. Itu untuk kita sebagai orang tua. Tapi kita jangan lupa nih, tajuk kita hari ini berbakti kepada orang tua, bukan orang tua berbakti kepada anaknya. Betul. Itu Kak Dharma. Baik, untuk saat ini Ustadz kita lanjut lagi ke penelpon. Boleh. Iya, ini banyak penelpon. Mudah-mudahan nggak menyimpang ya dari tema kita. Iya. Assalamualaikum, indahnya Ramadan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa di mana, Pak? Ini dengan Ika Sohana. Oh, Pak Kadis nih, Pak Kadis Nagan Raya. Assalamualaikum Pak Kadis. Siap. Silakan langsung Ustaz. Ustaz Pak. Ya, yang ingin saya tanyakan sudah sederhana. Kalau orang tua kita sudah umurnya sudah amat sepuh. Iya. Kemudian sering lupa, kadang-kadang salatnya maghrib sudah 2 kali, zuhur sudah berganti. Ya. Kadang-kadang kita ingatkan maghribnya sebelum waktu maghrib kita salat. Iya. Nah, kemudian kita ingatkan kadang-kadang marah, kemudian lupa dia belum salat dibilang sudah. Iya. Apakah ini wajib kita bayar fidyahnya sebagai bakti kita kepada orang tua? Iya. Baik. Nah, demikian Abi, mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ika Surhana ini sepertinya nggak asing kalau di Dharman ya, menjadi ingat gitu ya. Tadi Iya. Ustaz juga. Beliau orang penting, salah satu orang penting di Nagan Raya. Iya, makanya
Bapak Kadis apa nih, saya kurang tahu juga. Iya. Nah, jadi kalau Pak Ika emang begitu katakan Pak Ika, jadi kita interdengar kita tuh tidak asing gitu Tidak ya. asing, ya. Baik Ustaz, langsung ditanggapi nih Baik. Ustaz. Untuk Pak Eka Suhanas di Iya. Nagan Raya, di saat kita memiliki seorang orang tua yang sudah uzur, seperti yang tadi kita bahas, ini adalah gerbang kita, gerbang besar sekali untuk memasuki surga Allah. Saya sangat mengingatkan, mewanti-wanti kepada para pendengar, bukan hanya Pak Eka, seluruh pendengar yang memiliki orang tua seperti ini, berebutlah untuk mendapatkannya, untuk mendapatkan hak asuhnya. Kalau hari ini kita punya 2-3 orang adik kakak yang mungkin hari ini bukan di tangan kita, tapi berebutlah untuk mengambil hak asuh orang tua yang kondisinya sudah seperti ini. Kalau hari ini orang tua masih sehat sugar bugar, itu semua anak mau mengasuhnya. Betul. Semua anak ingin tinggal dengan ingin tinggal bersamanya, ataupun beliau tinggal bersama anak-anaknya. Tapi di saat kondisi sepuh, justru disinilah penekanan Rasulullah, ini gerbang tol kita untuk memasuki surga. Dan di sini hanya sekedar kita mau menghiasi diri kita dengan sedikit akhlak sabar saja. Bersabar kita sampaikan, mak nyokat ruote bengeh, namanya juga kondisi beliau sudah uzur. Kondisi beliau sudah tidak lagi normal sebagaimana biasa. Di sini peran kita harus bersabar sampai kalaupun kita harus mencebok dia. Iya. Ingat, surga itu indah sekali. Ini tidak lama, kita cuma butuh waktu mungkin 1 tahun, 2 tahun, habis itu selesai. Ini di sinilah kita akan diuji Allah dengan sedikit pengorbanan kita, dan Allah akan membalasnya dengan surga, demi Allah dengan surga. Nah, kalau masalah beliau, di saat kita ingatkan sholat zuhur sudah di waktu maghrib, sholat maghrib sudah di waktu isya. Kalau memang kondisinya sudah tidak lagi normal, maaf, dalam bahasa lain, beliau sudah tidak lagi memiliki akal yang sehat. Walaupun kita tidak mengatakan beliau sudah gila, na'udzubillah, bukan. Bukan begitu bahasa yang sopan kita ke orang tua. Tapi memang kondisinya sudah tidak lagi normal, di mana kewajiban sholat diberikan Allah kepada orang yang memiliki pikiran yang normal. Kalau memang orang tua kita sudah tidak lagi normal, itu kewajiban sholat memang sudah tidak ada. Tapi kalau beliau masih normal, beliau masih tahu A, B, C, kita begah bunuh, masih dibebankan kewajiban sholat kepada siapapun yang memang masih normal. Tapi kalau sudah di luar normal, sudah tidak lagi normal, kita pegah A, pegah B, kita ingatkan yang A, beliau ingat yang B atau yang lain sebagainya. Di sini memang sudah tidak ada kewajiban. Kalau kewajiban sudah ditarik oleh Allah dalam hukum syariat, sudah tidak ada, maka tidak ada kewajiban yang disampaikan tadi, bayar fidyah. Karena amal yang kita buat ini akan menjadi sesuatu yang memberikan jalan keluar bagi kita. Justru di saat kita tidak mendapatkan pertolongan dari makhluk manapun, saat itulah amal akan dibalikkan Allah sebagai penolong. Hari ini kalau si pihak yang diberikan pelayanan tapi tidak tahu terima kasih, ini juga kita ingatkan pertama kepada saya sendiri. Saya kebetulan Kak Dharma juga salah seorang anak yang di usia 4 bulan setelah lahir, orang tua saya dipanggil Allah, ibu dipanggil Allah. Artinya apa? Saya dibesarkan oleh bukan orang tua kandung, bukan orang tua yang melahirkan saya, yang mengandung saya, bukan. Tapi orang lain yang bukan orang tua kandung saya. Tapi bukan dalam tanda kutip orang lain, bukan kayak gitu. Yang jelas beliau bukan yang mengandung saya. Hari ini saya harus memberikan pelayanan, pengkhidmatan kepada beliau semampu saya. Minimal saya tidak akan pernah berkata sesuatu yang bisa menyakiti hatinya. Walaupun mungkin hari ini saya belum bisa membawa beliau ke Tanah Suci Mekah, belum bisa mengumrahkan beliau, tapi jasanya tidak bisa kita lupakan. Kalau hari ini mungkin Allah sudah memberikan sedikit ilmu kepada kita, karena perjuangan beliau dulunya. Bila hari ini kita bisa mencari rezeki, bisa cari duit, itu karena beliau telah berkorban dulunya. Maka kepada saya sendiri, kepada Kak Dharma, kepada semua pendengar, hari ini kebaikan orang yang telah diberikan kepada kita. Apalagi ini statusnya dulu orang tua kita, statusnya pernah menjadi pendamping hidup bapak kita, atau pendamping hidup ibu kita. Beliau juga orang tua kita. Ingat, Allah itu tidak tidur. Bila hari ini kita berbuat zalim ke orang lain, nanti Allah akan kembalikan itu kepada kita. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Buruk pun akan Allah kembalikan. Baik Ustaz, tanpa terasa kita sudah di penghujung kebersamaan di closing kita Ustaz terkait dengan topik kita hormat kepada orang tua di program Indahnya Ramadan. Silakan yang ingin Ustaz sampaikan kepada pendengar kita dimanapun berada.
Baik, terima kasih Kak Dharma kepada seluruh pendengar Radio RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya mengingatkan diri saya sendiri dan seluruh pendengar bahwa kita ini ada ke dunia ini atas pengorbanan, perjuangan yang telah dilakukan oleh orang tua kita. Secara khusus Nabi mengingatkan kita agar pengabdian yang kita berikan kepada orang tua, secara khususnya kepada ibu, itu harus betul-betul full, harus betul-betul maksimal. Ketahuilah bapak kita yang hari ini, beliau bukan siapa-siapa hari ini di mata dunia, tapi di mata beliau kita adalah dunianya. Kita hari ini tidak bisa memberikan beliau harta yang banyak, tidak bisa memberikan beliau baju baru yang senantiasa kita beli, tapi minimal sekali kita sering-seringlah bersilaturahmi kepadanya, menyapanya. Saat berbicaralah dengan lemah lembut dengan orang tua. Bila hari ini kita punya dosa dengan orang tua kita tahu mungkin kita berbicara kasar, kita tidak memberikan pelayanan yang baik kepadanya, maka jangan sungkan datang, mohon maaflah. Karena kita tidak tahu kapan usia ini akan ditutup Allah. Maut memang senantiasa mengintai kita. Karena kalau kita berdosa dengan bapak kita, dengan ibu kita, naudzubillah, maka Allah haramkan surga kepada kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.